Jika sepasang orang terjebak di lift selama 80 ruangan pasti akan terjadi sesuatu. Sebenarnya semua terjadi sesuai rencana John. Namun karena Jennifer tidak mengakui hubungan mereka. Setelah itu John mengeluarkan kunci lift. Setelah Jennifer tahu bahwa dia berhubungan dengan seorang satpam, dia sangat marah dan ingin merebut kunci. Namun kunci tidak sengaja patah. Kali ini sudah pasti tamat. Jennifer pun mengambil sepatu dan memukul John. Beberapa pukulan mengakibatkan John pingsan. Sebelum John pingsan dia pun memukul Jennifer sampai pingsan. Setelah bangun John semakin kasar. Dia terus mengancam Jennifer. Jennifer juga tidak bodoh. Dia pun mulai menuruti John. John pun minta maaf ke Jennifer. Dan dia tidak mau kasar ke Jennifer. Dan berharap Jennifer mempertimbangkan kembali hubungan mereka. John tiba-tiba sadar bahwa pintu darurat lift tidak dimur. Dia menggunakan termos berhasil membuka pintu darurat.
Namun pintu darurat terlalu tinggi, seorang saja tidak sampai. John meminta Jennifer untuk menaikkan dia ke atas. Kali ini, Jennifer pintar. Dia bilang tenaganya tidak sanggup menaikkan John, dan berharap John menaikkan dia ke atas. Dan janji dia akan menyelamatkan John, setelah dia keluar. Dan janji tidak akan lapor polisi. Dan mungkin akan berpacaran dengan John. John pun terharu dengan kata-kata Jennifer. Lalu menaikkan Jennifer. Setelah Jennifer naik, dia pun mengejek John. Dan mulai memanjat keluar. Setelah John tahu dibohongi, dia sangat menyesal tidak membunuh Jennifer. Dia menggunakan jas dan mengikatnya di tiang untuk naik ke atas lift. Karena Jennifer pakai sepatu hak tinggi, maka John pun berhasil mengejar dia. Jennifer pun membuka salah satu pintu untuk minta tolong. John pun menariknya. Dan akhirnya keduanya jatuh kembali ke lift. Keduanya pun luka berat. Jennifer terlebih dahulu sadar. Dia pun mengikat John menggunakan pakaian. Dan merekam video kejahatan John. Dia tanya ke John kenapa tidak mengajak dia berkencan secara normal. Sebenarnya John dulu adalah direktur perusahaan. Semua orang ingin menyanjungnya. Namun karena sebuah kecelakaan, John dipenjara beberapa bulan. Setelah dia keluar dari penjara dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dan John sudah kehabisan uang. Sehingga dia terpaksa kerja sebagai satpam. Karena kejayaan masa lalu membuatnya sangat meremehkan pekerjaan ini. Harga diri yang rendah adalah alasan John tidak mendekati Jennifer dengan identitas asli. Sehingga dia menggunakan cara ini. Akhirnya di subuh hari Senin, teman John membawa pacarnya ke kantor. Dia dengan cepat menemukan mereka yang terperangkap melalui CCTV. Dengan cepat diturun ke basement lantai 4. Namun dia baru sadar lift berhenti di tengah-tengah 2 lantai. Kemudian dia memberikan kunci agar mereka menurunkan lift. John pun membuka ikatannya secara diam-diam. Dan juga menyerang Jennifer. John berbohong ke temannya bahwa pintu lift tidak bisa dibuka, agar dia masuk ke lift untuk membantunya. Temannya pun berhasil dijebak. Lalu dibunuh John. Setelah keluar dari lift John membawa Jennifer ke jok mobil. Kemudian membersihkan TKP dan ganti baju kerja. Dan kemudian John menghapus rekaman CCTV. Pacar temannya pun bertanya keberadaan temannya ke John. Sebagai pacar dari saksi mata pun tidak bisa lari. Setelah John membereskan mayat temannya, John membawa Jennifer ke daerah sepi. John membuka jok mobil dan menemukan Jennifer sudah meninggal. Dia pun menyiapkan bensin dan siap untuk membakar mayat Jennifer. Siapa tahu rupanya Jennifer hanya pura-pura. Dia pun menyerang John dari belakang. Kemudian lari menggunakan mobil. John pun marah-marah di belakang. Namun kemudian Jennifer mundur. Lalu menabrak John hingga masuk ke dalam tempat sampah. Jennifer pun akhirnya menyalakan api. John pun akhirnya mati di lubang kuburan yang digali sendiri. Cerita pun berakhir di sini. Film ini mendapatkan 3 bintang. Cerita ini dari Into the Dark, episode 1. Cerita mengenai sepasang wanita dan pria di dalam lift kecil. Dari mereka kenal hingga mereka melakukan hubungan. Hingga akhirnya muncul masalah dan bertengkar. Seperti kebanyakan pernikahan di dunia nyata, sumber masalah adalah penipuan sang pria dan wanita yang main-main. Dan juga menceritakan hasil akhir dari pernikahan tanpa rasa cinta. Dalam suatu hubungan, jika salah satu pihak ada berbohong, maka hubungan ini sudah dalam bahaya. Jadi kunci untuk mempertahankan pernikahan adalah cinta dan kepercayaan. Cerita hari ini sampai sini. Yang suka film seperti ini jangan lupa subscribe. Sampai ketemu minggu depan.